Gedung tertinggi di Asia Tenggara akan dibangun di IKN, mengalahkan menara kembar Petronas Malaysia yang memiliki ketinggian 451,9 meter. BUMN Tower ghosting IKN. Gedung ini dikatakan milik rakyat Indonesia. Aduh, banyaknya gedung gede-gede di sini. Ya itu tuh. Oh, itu gedung. Ini semuanya milik Indonesia. Yang ada gedung tinggi-tinggi cantik-cantik emang Malaysia saja. Menara kembar Petronas dan TRX punya orang Indonesia katanya. Adia, tolonglah. Gagalnya tower BUMN di IKN, terus warga Konoha mengklaim Petronas, TRX dan Menara 118 itu katanya punya Indonesia. Ya Allah, loginya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nyareksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nyareksan sebuah video komentar daripada netizen Konoha ya, geng ya. Menara kembar Petronas TRX punya orang Indonesia katanya. Adea, tolonglah. Waduh, gagalnya pembangunan menara tertinggi di dunia yang digadang-gadangkan mengalahkan Petronas, mengalahkan 118 dan mengalahkan Burj Khalifa yang berada di IKN. Sekarang nak klaim menara kembar daripada Malaysia ke? Janganlah buat malu, SDM rendah simpanlah dalam rumah, simpanlah dalam bilik, jangan bagi keluar, jangan bagi nampak orang. Kayak gitu malu kalau seperti ini. Aduh, ya Allah ya Rabbi, kenapa warga Indonesia seperti ini ya Allah? Ikinya mau gelak, nanti dibilangnya Ikinya menghina, geng. Ikinya menjelekkan negara ataupun orang-orang Indonesia. Kalau betul TRX dan Petronas dan 118 itu milik orang Indonesia, kenapa tak dibangun di Jakarta, di IKN, di manalah pokoknya nggak dibangun di Indonesia, kenapa harus di Malaysia? Itu pertanyaan Ikinya. Nggak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and share-nya. Apa-apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Gedung tertinggi di Asia Tenggara akan dibangun di IKN, mengalahkan menara kembar Petronas Malaysia yang memiliki ketinggian 451,9 meter. Ya, Indonesia akan bangun BUMN Tower di IKN. Bangunan ini direncanakan setinggi 778 meter, akan menjadi gedung tertinggi di Asia Tenggara dan ikon baru di ibu kota Nusantara. Proyek ini mencakup lahan seluas 20.000 meter persegi dengan fasilitas seperti hotel, pusat komunitas, dan plaza seremonial. Desainnya terinspirasi dari budaya lokal dan akan dilengkapi teknologi energi terbarukan. Saat ini proyek masih dalam tahap perencanaan dan belum ada kepastian waktu pelaksanaan konstruksi. Nantinya BUMN Tower ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Tanggapannya gimana nih menurut kalian terkait proyek gedung ini? Coba komentar di bawah. IKN di ghosting, Tower boom, tinggal kenangan. Lagi ibu kota Nusantara. Ya, kalian masih ingat tentang BUMN Tower yang digadang-gadang menjadi tower tertinggi yang ada di IKN karena mencapai 778 meter ya. Nah, baru-baru ini ya teman-teman, Kompas ada menulis berita dengan judul seperti ini. BUMN Tower ghosting IKN. Pencakar langit 778 meter tinggal kenangan. Gagasan membangun BUMN Tower dengan ketinggian yang hampir menyamai Burj Khalifa Dubai sempat menarik perhatian publik. Namun, status proyek tersebut kini berada di titik yang tidak jelas tulisnya. Ini mengingatkan kita pada pada kereta tanpa rel yang beberapa waktu lalu juga dikembalikan. Tapi di sisi lain teman-teman semua ya, kabar baik juga datang dari IKN perihal tahap 2 pembangunan IKN. Itu dikerahkan 20.000 tenaga kerja loh. Ya, pokoknya kita doakan aja semoga lancar. Gimana menurut kalian? Ain potong. Dan yang lebih hebatnya lagi rakyat Indonesia ini, lebih hebatnya lagi rakyat Indonesia ini, gedung tertinggi di Asia Tenggara nomor 2
ya yang berada di Malaysia itu yang punya orang Indonesia. Oh, Iya, betul. betul katanya. Itu gedung tertinggi di Asia Tenggara yang terletak di Malaysia. Itu ada yang punya adalah rakyat Indonesia yang masih memiliki paspor Indonesia, identitas pendudukan Indonesia. Don't claim. Wow. Ini Rakyat lain tetap jadi keset kaki bagi kami rakyat 9 meter. Indonesia. Gedung ini dikatakan milik rakyat Indonesia. Aduh. Banyaknya gedung gede-gede di sini. Ya itu tuh. Oh itu gedung. Ini semuanya milik Indonesia. Semuanya Indo punya. Lihatlah awan yang tinggi. Subhanallah, itu Indo yang punya. Lihatlah bangunan yang gede-gede. Subhanallah, itu Indo yang punya. Sebelah itu. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam Ahad. tengoknya, jangan ingat. Ajak Malaysia saja yang ada gedung tinggi loh. Emang Malaysia saja yang ada apartemen. Indonesia juga ada apartemen. Ya kenapa di situ yang paling tingginya ada warna ungu? Iya lampunya itu. Tol. yang ke Budana lagi nelpon. Tolnya nggak canggih, Pak. Video. Kalau di Malaysia, langsung jalan kalau tolnya. Kemarin ada di HP aku lihat Emang Malaysia saja yang ada gedung tinggi-tinggi cantik-cantik. Emang Malaysia saja yang nampak maju. Nih. Indonesia juga tidak kalah. Jangan main-main yang menghina Indonesia ya. Tengok tuh. Bukan menghina, tapi mengklaim. Warga kita tuh Di mengklaim. Malaysia ini kemajuan bangunan sangatlah pesat. Dan ini namanya rumah kondominium. Banyak student-student di berbagai negara yang sewa rumah di tempat ini. Ini pemandangan di saat malam, view-nya sangat bagus, cantik. Oke, seperti itu yang saya share berkalian. Oke, Bang, makasih. Bukan orang Malaysia menghina orang-orang Indonesia pasal gedung, dan melainkan kayak gitu ya, geng ya. Namun orang Indonesia yang mengklaim gedung tertinggi di Asia Tenggara itu milik orang Indonesia. Kalau separuhnya iya boleh lah. Ini semuanya milik orang Indonesia. Ini kalau kita ikut ke geng-gengnya si Ain Kurap ini, geng. Dan mbaknya tadi juga, geng. Astagfirullahaladzim, pecah kepala Aing. Betul, mulai pecah, geng. Boleh, sembraut udah, geng. Ya Allah, ya Rabbi, kok ada manusia seperti ini ya, geng ya. Lihat, BM Tower yang digadang-gadangkan ingin mengalahkan menara tertinggi di dunia, Burj Khalifa dan juga menara Petronas. Itu hanyalah roasting ataupun omon-omon ataupun hoak. Beritanya aja nggak ada, pembangunan aja belum jadi, tiangnya aja itu nggak ada, geng. Tiangnya nggak ada. Itu hanyalah omon-omon semata. Jadi ikinya kalau bilang SDM rendah nanti marah, namun faktanya seperti itu. Oke, geng, kita akan mereaction video lagi kayak gitu ya, geng ya. Ini tadi dari orangnya, sekarang dari netizennya. Ya Allah, teruk betul lah IQ orang Indonesia. Ya Allah, ya Rabbi. Jom kita simak dulu bersama-sama dulu, geng. Menara kembar Petronas dan TRX punya orang Indonesia katanya. Ya tolonglah. Ini untuk orang-orang Indonesia yang merasa begitu bangga dengan keberadaan Petronas atau TRX adalah pemiliknya orang Indonesia. Ini adalah perinciannya ya. Benda-benda seperti ini aku kena baca ya, aku takut keliru. Penjelasan ringkas dan tepat. Pemilik dan pelabur utama menara kembar Petronas dimiliki oleh Petronas melalui KLCC Holding yang merupakan syarikat milik penuh kerajaan Malaysia. Jadi modal dan pelaburan terbesar datang dari Malaysia sendiri, bukan negara asing. Peranan negara asing bukan investor utama negara asing, lebih terlibat sebagai kontraktor pembinaan, bukan pemilik pelabur.
Yang pertama Jepun, pembina menara pertama. Yang kedua Korea Selatan, pembina menara kedua. Kesimpulannya mudah, menara kembar Petronas adalah simbol kejayaan pelaburan nasional Malaysia, bukan hasil pelaburan terbesar dari luar negara. Ini untuk investor TRX pula ya. Malaysia sendiri adalah investor dan pemilik utama. Struktur pemilikan utama TRX City SDN BHD, pemaju utama TRX. TRX City dimiliki oleh Kementerian Keuangan Malaysia. Peranan investor asing. Investor asing bukan pemilik utama, tetapi penyewa bangunan, rekan pembangunan, pelaburan hartanah komersial tertentu. Antara yang terlibat HSBC UK, Prudential UK, Mulia Group Indonesia, beberapa institusi keuangan antarabangsa lain. Kesimpulannya mudah, TRX bukan dikuasai China atau negara asing. Dia adalah proyek nasional Malaysia dengan pelaburan asing masuk sebagai penyewa dan rekan komersial, bukan pemilik utama. So dari situ kita paham ya, pemilik utama siapa, investor-investor dia dari mana saja, dan berperan sebagai apa. Jadi untuk menara kembar dikuasai oleh Malaysia sendiri, Jepun dan Korea Selatan. Sedangkan TRX, Malaysia, UK dan juga investor dari Indonesia. Jadi untuk adik-adik yang pumpam-pumpam di sosial media itu pemiliknya adalah salah satu investor dari Indonesia. Dek, secara logika aja kita pikir, investor itu dia untuk mendapatkan keuntungan. Kenapa dia menanamkan modal di Malaysia? Berarti Malaysia chance atau untuk dapat keuntungan itu lebih besar dibanding di Indonesia. Kalau di Indonesia mendapat keuntungan lebih besar, kenapa tidak menanamkan modalnya di Indonesia? Berarti di Malaysia lebih bagus menanamkan modal, lebih mendapat keuntungan untuk menanamkan modal. Kan begitu. Betul. Cara logika kita berpikir. Gagalnya tower BUMN di IKN, terus warga Konoha mengklaim Petronas, TRX dan Menara 118 itu katanya punya Indonesia. Ya Allah, loginya di mana? Kayak gitu ya, geng ya. Di Indonesia saja tidak bisa mendirikan tower BUMN, terus mau ngeklaim menara punya Malaysia. Aduh. Kalau kayak gitu ya, geng ya. Itu investor kayak gitu ya kayaknya menyewa gedung ataupun ya sahamnya lah atau pemilikannya lah kayak dia apa ya kayak, namun tetap di tanah Malaysia. Kenapa dibangun di tanah Malaysia? Ya tahu sendiri kenapa dibangun di tanah Malaysia, karena dibangun di tanah kita gak akan mendapat keuntungan. Cara loginya kita masih merantau dan mencari keuntungan. Orang Indonesia itu dari PT apalah, pokoknya PT Drahayu, PT Almugra, PT apalah segala itu ya yang kalian sebut, ataupun dari geng-geng-gengnya si Ain Kurab yang paling hebat. Kalau betul Indonesia hebat betul, kenapa di IKN yang digadang-gadangkan ada tower BUMN? Kenapa itu dibangunkan sama investor ini? Kenapa milih Malaysia? Kenapa milih Kuala Lumpur? Ya, karena Kuala Lumpur pusatnya para pelancong-pelancong dan para apa namanya, strategi ekonomi dunia berlabur ke sana. Kayak gitu, makanya para investor daripada Indonesia juga ikut berlabur ke sana. Kayak gitu. Gengnya kalau memang Indonesia hebat, kata Ain si Kurap Hap ini ya gengnya. Kayak gitu. Hebat memang Indonesia memang hebat, ikinya akui. Koruptornya, korupsinya, SDM rendah, IQ di bawah rata-rata dan lain sebagainya. Nah, itu faktanya ya. Jangan marah-marah, koruptornya yang paling parah ini. Oke, mungkin ikinya sampai di sini saja. Semoga penjelasan ikinya masuk akal. Kalau tak masuk akal, belah saja, tinggalkan komen dekat bawah apa ya, nah komen dengan kalian. Sebab ikinya telah mengeluarkan fakta. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.